Perkenalkan, nama saya Akar Jendra. Saya dari SD Saverius 2 Bandar Lampung. Legenda Gunung Bromo. Pada zaman dahulu, di desa dekat Gunung Bromo, sepasang sejoli baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Sepasang sejoli itu adalah Roro Anteng dan Joko Seger. Konon katanya, ayah dari Roro Anteng merupakan seorang dewa, dan ibunya adalah seorang wanita cantik penduduk desa. Roro Anteng adalah wanita yang cantik. Ketika ia dilahirkan, bayinya tenang dan tidak menangis. Dikarenakan itulah ia dinamakan Roro Anteng. Menurut cerita pula, Joko Seger merupakan anak dari sepasang suami istri petapa. Pada suatu hari, istri petapa itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya tampan dan bercahaya. Dikarenakan itulah ia dinamakan Joko Seger. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang mereka sudah tumbuh dewasa. Banyak kejadian yang terjadi karena banyak laki-laki yang ingin melamar Roro Anteng. Tetapi Roro Anteng sudah menetapkan pilihannya kepada Joko Seger. Setelah pernikahan, mereka pun hidup rukun sebagai sepasang suami istri. Roro Anteng dan Joko Seger dikenal sebagai warga yang baik karena mereka suka membantu warga-warga yang membutuhkan bantuan. Mereka berdua merasakan rahmat dan nikmat dari Sang Pencipta. Mereka pun hidup bahagia. Namun tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Umur pun merambat dengan cepat. Sekarang mereka sudah menjadi nyai dan kiai, namun mereka belum mempunyai anak. Pada suatu hari, mereka turun dari gunung untuk pergi ke desa. Lalu mereka melihat keluarga dengan putranya. Mereka merasakan sedih dalam hatinya itu. Setelah itu, mereka berdua bersepakat untuk memohon kepada Dewa Brahma. Setiap hari mereka bertapa, berdoa tanpa henti, sampai akhirnya Dewa Brahma mengabulkan permohonan mereka. Nyai Anteng mendengar bahwa kelak akan mempunyai banyak keturunan, tetapi dengan satu syarat, yaitu Nyai Anteng harus memberikan anak bungsunya kepada Dewa Brahma. Dan di saat itu Nyai Anteng menyetujui perjanjian itu. Setelah itu Nyai Anteng melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya Nyai Anteng melahirkan 25 anak. Mereka semua dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang. Mereka tinggal di sebuah daerah dengan nama Tengger, yang berasal dari nama Anteng dan Seger. Semua penduduk yang tinggal di daerah Tengger merupakan keturunan dari Nyai Anteng dan Kiai Seger. Sejak kelahiran Kusuma, anak mereka yang bungsu, pasang suami istri ini pun mulai ketakutan karena mereka teringat janji mereka kepada Dewa Brahma. Kusuma adalah anak yang baik, gagah, dan ganteng. Karena kan itulah Nyai Anteng dan Kiai Seger tidak rela memberikannya kepada Dewa Brahma. Nyai Anteng pun mengusulkan untuk pindah ke lereng Gunung Panenjakan, dan Kiai Seger pun menyetujui usul itu. Mereka pun berkemas dan membawa barang seperlunya untuk pindah ke lereng Gunung Panenjakan. Namun tak sampai menyeberang, tiba-tiba perut Gunung Bromo bergemuruh. Dewa Brahma menagih janji mereka semua. Asap tebal keluar dari kawah Gunung Bromo. Pasangan suami istri ini pun mulai ketakutan lagi. Nyai Anteng gemetaran karena yang berpisah dengan anaknya Kusuma. Kiai Seger memeluk Kusuma karena ia tidak rela melemparkannya ke kawah Gunung Bromo. Kusuma pun kaget dalam pelukan ayahnya itu. Saudara-saudaranya pun ikut cemas karena sudah diberitahu oleh ayah ibunya. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" tanya si sulung. Melihat ayah, ibu, dan saudara-saudaranya ketakutan, tiba-tiba Kusuma berubah menjadi tenang. Kusuma berkata, "Ayah, ibu, janji harus ditepati. Berikan aku baju dan sorban. Aku akan mengenapi janji kalian." Nyai Anteng pun memeluk menangis Kusuma, dan Kiai Seger pun ketakutan karena melihat ketabahan dan jiwa satria anaknya itu.
Dipeganginya dan dipandanginya anak mereka Kusuma, anak yang paling berani, membuat saudara-saudaranya pun ikut cemas karena melihat kesungguhan hati Kusuma. Setelah dipakaikan baju dan sorban putih, tiba-tiba lidah api yang panjang keluar dari kawah Gunung Bromo. Lidah api itu menjulur-julur dan meliuk-liuk tubuh Kusuma. Kusuma sudah dijemput di Brahma. Saudara-saudaranya pun menangis, terharu, dan kagum akan ketulusan hati Kusuma. Sejak saat itu tidak terdengar lagi suara gemuruh dari perut Gunung Bromo. Nyai Anteng dan Kiai Seger selalu mengikuti kejadian ini. Setiap hari mereka melemparkan sesaji ke kawah Gunung Bromo untuk menghormati arwah anaknya itu. Satu tahun sekali, saudara-saudaranya pun melemparkan sesaji untuk menghormati saudaranya itu. Sampai saat ini, penduduk Tengger yang merupakan keturunan dari Nyai Anteng dan Kiai Seger melanjutkan kebiasaan itu. Setiap hari juga mereka selalu mengadakan upacara korban untuk menghormati arwah Kusuma. Demikian cerita ini saya akhiri. Terima kasih.